Proses perpindahan Federasi Shine Patinama dikebut. Respon berkelas Marcelino usai cetak gol pertamanya di KMS Kadenza. Jawaban Elkan Bagot kala ditanya ingin cetak gol saat lawan Burundi. Timnas Indonesia versus Burundi ada dua kekecewaan dari Jordi Amat. Pemain Timnas Indonesia pastikan tidak ada larangan untuk puasa. Proses perpindahan Federasi Shine Patinama dari KNVB ke PSSI dikebut. Hal tersebut diungkapkan mantan anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Hassani Abdul Ghani. Komunikasi dengan Shine Patinama pun sudah dibangun oleh Hassani Abdul Ghani. Saat ini, tinggal menunggu waktu luang dari Shine Patinama kapan dia bisa merampungkan perpindahan federasi ini. Secepatnya kami urus, ucap Hassani Abdul Ghani. Saya mau tanya jadwal dia dulu. Saya sudah kontakkan. Kalau dia punya jadwal, kalau tidak minggu ini atau minggu depan, kata Hassani Abdul Ghani. Seperti diketahui, Elkan Bagot merupakan seorang pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Meskipun begitu, Elkan pun tak lupa membantu tim saat menyerang dan juga mencetak gol. Terbukti, ia telah mengoleksi 2 gol untuk Timnas Indonesia. Elkan pun berambisi untuk mencetak gol lagi saat Timnas Indonesia melawan Burundi. Saat ditanyai harapannya untuk menambah pundi-pundi gol di level internasional, Elkan pun berjanji akan tampil sebaik mungkin. Saya akan mengusahakan yang terbaik, kata Elkan Bagot. Elkan merasa laga melawan Timnas Burundi akan menjadi pertandingan yang menantang. Hal itu tak lepas dari pengalamannya bermain melawan pemain-pemain asal Afrika di kompetisi divisi ketiga dan juga keempat di Inggris. Anda tahu mereka kuat, cepat dan juga mereka sedikit mempunyai kualitas di atas kita. Maka kami harus siap dengan tantangan-tantangan yang ada, ujar Elkan Bagot. Bek berpostur 193 cm itu selalu menjadi andalan Sintayong untuk mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Terbukti, Elkan Bagot selalu tampil sebagai starter dari 5 laga terakhirnya untuk Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol debut yang membuat timnya menang 3-1 atas KV Ostende. Usai Marcel mencetak gol, netizen pun langsung ramai ke akun Instagram KMS Kadenza. Marcelino 1 gol, tulis netizen. Ini lawannya tim kasta teratas Liga Belgia loh, timpal netizen lainnya. Bagi Marcelino Ferdinand, gol ke gawang KV Ostende merupakan gol pertamanya dengan seragam KMS Kadenza. Meski hanya uji coba, gol itu membuktikan kapasitas dan juga kualitas Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand awalnya berkontribusi dalam assist di gol pertama KMS Kadenza yang dicetak oleh Aiman Kasemi pada menit ke-35. Sementara itu pada akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba kala laga memasuki menit ke-73. Marcelino Ferdinand yang menusuk ke dalam kotak penalti mampu lolos dari kawalan lawan. Marcel pun mampu menyambar bola umpan dari rekan setimnya. Ia menyundulnya yang tak bisa dibendung oleh kiper lawan. Setelah pertandingan selesai, Marcel juga merespon gol pertamanya di KMS Kadenza. Ia mengucapkan puji syukur. Puji Tuhan, tulis Marcelino Ferdinand di Instagram Stories-nya. Marcelino Ferdinand baru saja menorehkan sejarah di KMS Kadenza saat menjadi starter dan juga langsung mencetak gol di Belgia Kamis 23 Maret 2023. Wonderkid jebolan Persebaya Surabaya itu mencetak gol ketika dalam kemenangan KMS Kadenza. Sementara itu bisa dikatakan kesempatan menjadi starter yang langsung berbuah gol itu tak akan terjadi apabila Marcel terbang bolak-balik ke Indonesia. Namun progres cepat Marcel terancam terhenti lantaran PSSI akan memanggilnya pada 8 April. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku kecewa karena 2 pemain naturalisasi yakni Shine Patinama dan juga Sandy Walsh gagal bergabung dengan skuad Garuda lawan Burundi. Menanggapi situasi ini, Jordi Amat mengaku memang kecewa karena Shine dan juga Sandy Walsh gagal gabung skuad Garuda. Tentu ini mengecewakan. Saya juga mengharapkan Shine bergabung bersama kami tapi nyatanya tidak, ujar Jordi Amat. Hal serupa juga berlaku bagi Sandy Walsh. Tambahnya, bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat meyakini bahwa lawan Burundi bukan laga yang mudah bagi skuad Garuda. Menurutnya saat ia bermain di Liga Spanyol atau La Liga memperkuat Rayo Vallecano memang sering bertemu dengan pemain asal Afrika. Jordi Amat juga menceritakan pengalamannya saat membela klub Liga Inggris pada musim 2013 hingga 2018, yakni Swansea City pun banyak bertemu dengan pemain asal Afrika. Tentu kami harus siap, tim seperti Burundi adalah tim kuat dan juga cepat, ujar Jordi Amat. Saya banyak bermain bersama pemain asal Afrika di Premier League dan juga di La Liga. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, ungkap Jordi Amat. Jordi Amat berbicara soal kemungkinan akan diduetkan bareng Elkan Bagot saat menghadapi Burundi pada FIFA Matchday.
Menanggapi hal ini, Jordi Amat mengaku sebenarnya belum tahu apakah ia akan dipercaya oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong untuk berduet dengan Elkan Bagot. "Saya belum tahu, itu adalah keputusan pelatih," ujar Jordi Amat. Ya, meskipun mengaku belum tahu apakah bakal bisa berduet bareng dengan Elkan Bagot, namun Jordi Amat mengaku siap apabila dipasangkan dengan Elkan Bagot. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong ternyata sudah memiliki panggilan yang akrab untuk Stefano Lillipali. Nama panggilan yang dipilih oleh Sinteyong untuk Stefano Lillipali ini memang cukup unik. Nama panggilan Lili ini memang cukup unik, karena selama ini Stefano Lillipali justru lebih akrab dengan panggilan Vano, alih-alih Lili yang masih terdengar asik. Yang jelas, panggilan khusus yang diberikan oleh Sinteyong ini sudah memperlihatkan hubungan antara keduanya yang lebih akrab di pemusatan latihan kali ini. Penyerang timnas Indonesia Dendi Sulistiawan mengaku para pemain tetap melakukan ibadah puasa meski latihan skuad Garuda bergulir. Ya, pemain Bayangkara FC itu mengaku selama latihan tidak ada larangan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Para pemain yang beragama Islam pun melakukan puasa pertama semua dengan lancar. "Gak ada larangan, biasa saja," ujar Dendi Sulistiawan. "Soalnya kita juga sudah sering dan saat main di Liga juga sudah pernah. Jadi tidak ada masalah soal puasa," lanjutnya. Timnas Indonesia saat ini sedang menggelar TC menjelang FIFA Matchday melawan Burundi. Menariknya, persiapan ini digelar di bulan Ramadan. Sinteyong pun kemudian bertanya kepada pemain siapa yang melakukan ibadah puasa atau tidak. Menariknya ketika Sinteyong bertanya ke pemain siapa yang tidak puasa, Sadil Ramdhani ikut angkat tangan. Padahal pemain Sabah FC ini diketahui memeluk agama Islam. Aksi Sadil tersebut langsung memanggil gelak tawar rekan setimnya. Banyak juga netizen yang melemparkan komentar usai ulahnya tersebut. "Sadil selalu bikin ngakak brutal," seru salah satu netizen. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal 2 kali menantang Burundi pada FIFA Matchday. Burundi berada di peringkat ke-141 FIFA dengan catatan 1075,27 poin. Sedangkan timnas Indonesia masih bertahan di peringkat ke-151 dengan catatan 1033,9 poin. Posisi timnas Indonesia yang ada di bawah Burundi membuat ada potensi poin besar yang didapatkan oleh anak asuh Sinteyong jika meraih kemenangan. Timnas Indonesia diprediksi bisa meraih 5,39 poin jika menang atas Burundi berdasarkan perhitungan peringkat FIFA terkini. Hasil imbang akan membuat poin timnas Indonesia bertambah menjadi 0,39 poin. Dan jika timnas Indonesia kalah, maka akan berkurang 5,39 poin. Jika mampu meraih 2 kemenangan atas Burundi, otomatis timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin dan posisinya akan naik. Namun poin yang didapatkan oleh timnas Indonesia tak akan membuat posisi tim merah putih naik drastis di ranking FIFA. Tambahan 10,78 poin membuat timnas Indonesia mengumpulkan total 1051,35 poin di ranking FIFA. Jumlah poin itu nantinya akan membuat timnas Indonesia menggeser Liberia di peringkat ke-150 yang saat ini memiliki 1049,66 poin saja. Sementara itu, timnas Indonesia pun juga harus berharap Liberia kalah di 2 pertandingan melawan Afrika Selatan sebanyak 2 kali. Justin Hubner men-share potret menyambangi Marbella Football Center yang merupakan venue laga uji coba Belanda melawan Prancis. Di sisi lain, Iver Jenner menunjukkan perbedaan sikap dari Justin Hubner. Gelandang yang berkarir di Young FC Utrecht tersebut melempar kode tak sabar gabung TC Timnas Indonesia U20. Nyatanya Iver Jenner memposting foto lamanya ketika berseragam Timnas Indonesia U20 yang saat itu sedang uji coba tanding melawan Prancis. Setidaknya 10 pemain timnas Indonesia saat ini memiliki nilai pasar fantastik, termasuk Shane Patinama yang gagal debut melawan Burundi di FIFA Matchday. Shane Patinama memiliki harga jual 6,95 miliar dan juga menjadi tertinggi ketiga. Kemudian ada Mark Locke yang berada satu tangga di atasnya dengan nilai pasar 8,26 miliar rupiah. Sementara peringkat keempat dan juga kelima secara berurutan diisi oleh Stefano Lillipali dan juga Asnawi Mangkualam. Ya, berikut daftarnya. Yang pertama ada Jordi Amat dengan 17,38 miliar rupiah. Kemudian ada Mark Locke dengan 8,26 miliar rupiah. Shane Patinama dengan 6,95 miliar rupiah. Kemudian ada Stefano Lillipali dengan 5,65 miliar rupiah. Asnawi Mangkualam dengan nilai yang sama, Rahmat Irianto dan juga Rizky Ridho dengan nilai yang sama pula. Kemudian ada Sadil Ramdhani dengan 5,21 miliar rupiah, Nadeo Argawinata dengan 4,78 miliar rupiah, dan yang terakhir ada Ricky Kambuaya dengan 4,78 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak timnas Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Ganjar, penolakan ini sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden Soekarno.
Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar Pranowo. Sementara itu Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel ikut Piala Dunia U20 di Indonesia viral di media sosial. Komentar Ganjar ini memunculkan beragam reaksi netizen di media sosial. Maaf Pak Ganjar Pranowo, bukankah harus dibedakan antara politik dan olahraga? Dan bukankah kita wajib berperan aktif mendukung perdamaian dunia? Olahraga adalah salah satu caranya, ucap seorang netizen. Sementara itu Ganjar menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Secara keseluruhan Etienne Dayi Rakic memang tak banyak mengetahui tentang sepak bola Indonesia. Namun pelatih asal Tanzania itu mengaku telah memantau beberapa laga terakhir timnas Indonesia. Dan menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan yang bagus di tangan pelatih Sinteyong. Ia merasa tertantang dengan keberanian Indonesia mengundang tim dengan ranking FIFA lebih tinggi. Saya yakin mereka akan memberikan kami perlawanan dan juga tantangan yang bagus, ucap pelatih berusia 44 tahun tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.